Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kawan-kawan sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu nominal anggaran pembuatan sistem Cortex yang menjadi sorotan publik. Sistem ini merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk meningkatkan administrasi perpajakan di Indonesia. Namun, di balik anggaran yang fantastis terdapat berbagai kendala teknis yang dialami oleh pengguna. Video ini akan mengupas tuntas mengenai sistem Cortex, anggaran yang dialokasikan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Sistem Cortex adalah sistem administrasi perpajakan baru yang dirancang untuk melayani seluruh aspek administrasi perpajakan, mulai dari registrasi, penyampaian surat pemberitahuan (SPT), pembayaran, hingga layanan bagi wajib pajak (WP). Dikutip dari laman resmi DJP, tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mempermudah proses administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, meskipun memiliki tujuan yang mulia, implementasi sistem ini tidak berjalan mulus. Banyak pengguna yang melaporkan kesulitan dalam mengakses sistem, terutama saat periode pelaporan dan transaksi pajak. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Berdasarkan informasi yang dipaparkan oleh CNBC Indonesia, pemenang tender proyek Cortex adalah LG CNS, anak usaha LG Corporation. Proyek ini memiliki nilai total penawaran sebesar 1,22 triliun rupiah, termasuk PPN, dengan perkiraan nilai pekerjaan mencapai 1,73 triliun rupiah. Sumber danaan untuk proyek ini berasal dari daftar isian pelaksanaan anggaran di Satuan Kerja Kantor Pusat DJP tahun anggaran 2020 hingga 2024. Rincian anggaran 1, nilai tender 1,22 triliun rupiah. 2. Perkiraan nilai pekerjaan 1,73 triliun rupiah. 3. Sumber pendanaan DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat DJP. Anggaran yang sangat besar ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Salah satu isu utama yang muncul adalah kendala teknis yang dialami oleh pengguna saat mengakses sistem Cortex. Banyak wajib pajak yang melaporkan kesulitan dalam login, yang mengakibatkan mereka tidak dapat menerbitkan faktur pajak. Hal ini berpotensi menimbulkan sanksi administratif atau denda sebesar 1% dari omset bagi wajib pajak yang tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain masalah akses, terdapat juga laporan mengenai dugaan kebocoran data dalam sistem Cortex. Kebocoran data ini tentunya menimbulkan konsekuensi serius, baik dari segi hukum maupun reputasi bagi DJP. Berdasarkan ketentuan UU KUP pasal 34 ayat 1, junto pasal 41 ayat 1, DJP bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data wajib pajak. Jika terbukti terjadi kebocoran, maka akan ada konsekuensi pidana yang harus dipertanggungjawabkan. Kritik terhadap proyek Cortex tidak hanya datang dari pengguna yang mengalami kendala, tetapi juga dari masyarakat luas. Banyak yang mempertanyakan penggunaan anggaran negara yang begitu besar untuk sebuah sistem yang belum sepenuhnya berfungsi. Di media sosial, pengguna dengan akun X @anfaisalsor menulis, "Cortex pakai duit apa? Pengadaannya pajak ya? Saya ikutan urunan, orang saya bayar dan lapor PPH/PPN." Kritik semacam ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap penggunaan anggaran publik dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dari pemerintah. Dalam pelaksanaan proyek Cortex, terdapat beberapa vendor yang terlibat. Di antaranya 1. LG CNS, pemenang tender yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem. 2. PT PricewaterhouseCoopers, terlibat dalam konsultasi dan manajemen proyek. 3. PT Deloitte Consulting, ditugaskan untuk memberikan jasa konsultasi, manajemen proyek, dan penjaminan kualitas. Keberadaan beberapa vendor ini seharusnya dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem. Namun, kenyataannya, banyak pengguna yang masih mengalami kendala yang menimbulkan pertanyaan mengenai kinerja masing-masing vendor. Berdasarkan beberapa informasi yang diperoleh dari podcast Bapak Dr. Alessandro Rey dan Guru Gembul, terdapat dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek ini. Dugaan ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dan hasil yang diperoleh.
Jika dugaan ini terbukti, maka akan ada konsekuensi hukum yang serius bagi pihak-pihak yang terlibat. Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa proyek pembuatan sistem Coretax oleh IJP menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kendala teknis, kebocoran data, hingga kritik masyarakat mengenai penggunaan anggaran yang besar. Meskipun tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan administrasi perpajakan dan melindungi data wajib pajak, kenyataannya masih jauh dari harapan. Penting bagi DJP untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem Coretax agar dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan wajib pajak. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga harus ditingkatkan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, diharapkan proyek ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak, terutama bagi wajib pajak yang menjadi ujung tombak penerimaan negara. Mari kita terus awasi dan dukung upaya pemerintah dalam meningkatkan sistem administrasi perpajakan di Indonesia.